Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai larutan elektrolit kuat. Nah, kemarin kan sudah kita bahas bahwasanya larutan elektrolit kuat itu dia mengalami ionisasi secara tak sempurna. Nah, dengan ditandai dengan adanya gelembung-gelembung gas yang banyak dan lampu menyala terang. Nah, ada beberapa contoh larutan-larutan elektrolit kuat. Kemarin kan ada asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, kalian kan kemarin sudah mencari apa aja sih asam kuat, apa aja sih basa kuat, dan apa aja garam-garamnya. Nah, kemarin itu. Nah, saya harap kalian sudah bisa membedakan antara mana asam kuat, mana basa kuat, dan garam. Nah, dimana pada dasarnya kalian harus intinya menghafalkan perbedaan antara asam kuat, basa kuat, dan garam. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah seperti pada gambar kalian bisa melihat di situ ada gelembung-gelembung gas yang sedang mengalami pergerakan, dan dimana ada warna, ada yang kanan, kiri, kata, yaitu menunjukkan bahwasanya terdapat gelembung gas di pada alat uji elektrolit tersebut. Nah, apa aja sih larutan elektrolit lemah itu? Nah, elektrolit lemah itu berarti kan lemah gitu ya, asalnya daya hantarnya lemah. Nah, gimana sih ciri-ciri dari larutan elektrolit lemah itu? Yang pertama, jika muncul gelembung gasnya hanya sedikit dibandingkan dengan elektrolit kuat. Nah, nyala lampunya juga nggak begitu terang alias redup, bahkan ada yang mati. Jadi semisal kalau lampu larutan elektrolit lemah itu kalian harus teliti. Biasanya itu meskipun dia tidak nyala lampunya, tapi biasanya ada gelembung-gelembung gas di elektrodenya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya larutan elektrolit lemah. Nah, mengapa sih daya hantarnya itu sangat lemah dibandingkan dengan yang larutan kuat? Karena pada dasarnya kalian bisa lihat di sini. Nah, semisal saya di sini, mengapa daya hantar listrik lemah? Karena larutan elektrolit lemah terionisasi sebagian atau bahasanya terionisasi tidak sempurna dengan ditandai dengan persamaan reaksinya dua arah. Kalau yang kemarin larutan elektrolit kuat itu ditandai dengan satu arah ke kanan. Nah, sekarang larutan elektrolit lemah persamaan reaksinya ditandai dengan dua arah atau reversibel. Nah, atau dia dapat kembali seperti contoh ini ada CH3COH. CH3COH itu apa? CH3COH itu adalah asam asetat atau mungkin cuka yang mungkin kalian ketika makan di bakso, asam asetatnya adalah cuka. Nah, asam cuka rumus kimianya adalah CH3COOH. Nah, dimana di situ mengalami ionisasi menjadi H+ ditambah CH3COO-. Ada CH3COO-. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada tanda persamaan reaksinya, bahwasanya kalau di sini tuh dia dua arah, kanan dan ke kiri tanda panahnya. Oke. Nah, kemudian apa aja sih larutan yang terdapat di dalamnya? Kita bisa melihat senyawa yang termasuk elektrolit lemah itu ada asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut dalam air. Nah, pada dasarnya asam lemah itu ada perbedaannya, asam lemah dan asam kuat. Nah, kalau asam kuat yang kemarin kan ada HCl, HBr, HI, H2SO4, HClO4, dan lain-lain. Nah, kalau asam lemah ini
biasanya dia atau dia itu selain dari asam kuat, bisa dilihat dari tabelnya. Nah, di situ ada asam lemak, ada asam asetat yang seperti saya bilang tadi, CH3COH, ada juga asam askorbat, ada asam benzoat, ada asam borat dan lain-lain, ada asam karbonat. Di situ sudah ada rumus kimianya, bahkan ada asam klorida, HF yang sudah kita tahu. Nah, ada juga basa lemah. Kalau kemarin basa kuat itu terdiri dari golongan 1A dan 2A ditambah OH. Kalau mungkin kalian di rumah punya SPU itu apa sih Bu? Mungkin yang kemarin kan kalian sudah mempelajari ya SPU itu apa. Nah, disitu kan bisa melihat golongan 1A 2A ketika dia bertemu atau dia dihubungan dengan OH, nanti dia menjadi basa kuat. Kalau kemarin kan basa kuat kan ada NaOH, KOH, terus LiOH, kemudian ada BaH 2 kali. Nah, sekarang yang basa lemah itu ada contoh-contohnya seperti ini, ada NH3, terus ada NH3 atau amoniak, terus kemudian ada amonium hidroksida NH4OH, ada FeOH3, LOH3. Ini termasuk dalam basa lemah. Nah, kemudian contohnya kalau untuk saya belum masuk tambahkan ya. Untuk yang garam itu ada namanya, saya tulis coba ini. Garam tuh saya bisa. Nah, saya tulis ini aja. Nah, kalau nanti tambahkan ya, garam itu garamnya suka larut itu ada AgCl dan CaCrO4. Tadi saya belum masukkan. Itu adalah contoh dari garam-garam yang sukar larut dalam air. Oke, next. Nah, selanjutnya itu karena memang sudah dibahas bahwasanya lautan itu ada lautan elektrolit luat dan elektrolit lemah, dan ada juga larutan non elektrolit. Bahasanya non berarti tidak, berarti larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan elektrolit itu nadanya gimana? Jelas banget. Kalau yang kemarin atau yang tadi saya bahas, kalau larutan elektrolit dia itu bisa menyalakan lampu atau dia bisa memberikan lampu yang terang, tapi kalau non elektrolit berarti tandanya apa? Lampunya mati. Nah, ciri yang kedua adalah keluar adanya gelembung gas, itu yang larutan elektrolit. Sedangkan larutan elektrolit berarti yang tidak muncul gelembung gas. Nah, jadi ya udah, dia tidak menjadikan reaksi apapun seperti itu. Nah, di sini ada ciri-cirinya larutan non elektrolit. Lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas-gasnya. Nah, kenapa sih kok dia gak bisa menghantarkan arus listrik? Alasannya kenapa? Ya, karena dia tidak mengalami ionisasi, atau dia molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas seperti itu, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan arus listrik. Nah, contohnya itu adalah biasanya itu ada larutan gula, ada urea, ada alkohol, bisa metanol, bisa etanol, ada air. Nah, air murni, jadi air murni yang benar-benar air. Kalau biasanya yang digunakan kita sehari-hari kan sudah terkontaminasi dengan senyawa-senyawa lah. Ini adalah H2O nya adalah H2O yang murni. Kemudian apa sih perbedaan dari ketiga-tiganya itu yang paling mencolok gitu ya, kita akan bahas pada ini. Nah, perbedaannya kalian bisa lihat di tabel, itu adalah larutan elektrolit, larutan lemah, dan non elektrolit. Dilihat dari daya hantar listriknya, larutan elektrolit kuat itu dia dapat menghantarkan listrik, ya tetap. Nah, di situ ada bahasanya derajat ionisasi atau bahasanya disosiasi, itu adalah penguraian senyawa organik
menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Nah, biasanya kalau disosiasinya satu, dia dapat menghantarkan listrik atau dia kan menjadi senyawa-senyawa ionik yang begitu sempurna. Kalau larutan elektrolit lemah itu antara 0 sampai 1. Sedangkan larutan non elektrolit itu derajat ionisasinya 0. Tandanya apa? Kalau tandanya 0 berarti dia tidak dapat mengalami penguraian menjadi senyawa-senyawa ion. Nah, di situ sudah ada intisarinya dari ketiga larutan tersebut. Ada larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan ada larutan non elektrolit. Di situ sudah terangkum dalam tabel intinya dari ketiga larutan itu perbedaannya apa. Nah, sekarang kalian cukup hanya menghafalkan, istilahnya memahami. Kalian nggak perlu menghafal karena ini intinya memahami sih. Bahwasanya lihat jelas dari kata-katanya aja, oh larutan elektrolit kuat, berarti kalau larutan elektrolit kuat itu dia dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia terionisasi secara sempurna. Nah, kalau yang lemah berarti tandanya apa? Tandanya kalau yang lemah dia dapat menghantarkan listrik tapi dia cuma sebagian karena dia nggak sempurna, seperti itu. Kalau non elektrolit gimana? Oh, kalau misalnya sempurna sebagian berarti tidak sempurna atau dia tidak mengalami elektrolit. Jadi kalian memahami tentang ini, itu inti dasar pokoknya sendiri kalian ambil. Kenapa dia kok bisa menghantarkan listrik? Nah, kemudian kalian bisa mengembangkan dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, itu untuk perbedaan larutan elektrolit pada yang lain. Nah, selanjutnya itu mungkin cukup dari saya mengenai tentang larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, larutan non elektrolit yang saya jelaskan di sini. Oke, jika nanti ada pertanyaan mengenai apapun, silahkan kalian tanya pada ibu, atau mungkin kalian bisa kita bisa diskusi di grup, atau mungkin kita bisa WA PC dan lain-lain. Jangan cungan-cungan, oke? Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila mungkin suaranya nggak begitu jelas dan lain-lain. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.